Kali Putih di Kabupaten Magelang. Kali Putih ini merupakan salah satu sungai paling penting dalam sistem mitigasi bencana vulkanik Gunung Api Merapi. Sungai ini berhulu langsung di lereng barat daya tepatnya dari Merapi dan menjadi jalur utama distribusi material vulkanik dari puncak ketika terjadi eruption dan proses-proses erupsi tadi menuju dataran di bawahnya. Biasanya setelah erupsi itu jutaan meter kubik ya pasir, kerikil, batu, abu vulkanik itu dapat tersimpan di hulu das Kali Putih. Nah, nanti akan turun mengikuti gradasi sesuai dengan gravitasi, yang berat mengendap lebih dulu, yang ringan semakin bawah, nanti di-trigger oleh air hujan semakin ke bawah. Ini contohnya aliran Kali Putih, Sungai Kali Putih. Nah, gambar Sungai Kali Putih. Nah, dalam konteks fisiografi Jawa, lagi-lagi ya, kita tengok lagi fisiografinya. Kali Putih ini berada pada kaki Gunung Api Merapi, yang merupakan bagian dari zona gunung api kuarter Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat fisiografi, dilihat lagi ya, dari selatan itu ada perbukitan, kemudian ada zona depresi Solo, kalau ke barat itu ada zona gunung api ya. Nah, Sungai Kali Putih ini berfungsi sebagai koridor geomorfik yang menghubungkan sumber material vulkanik di puncak Merapi dengan dataran fluvial di kawasan Magelang dan sekitarnya, selanjutnya menuju sistem Sungai Progo. Nah, karena posisi tersebut, Kali Putih menjadi jalur transfer sedimen yang paling penting dari Merapi ke dataran hilir. Setiap erupsi besar hampir pasti akan tercermin pada perubahan morfologi di Kali Putih, ya adanya gradasi, kemudian kerusakan, perubahan lereng dan lain sebagainya. Secara fisiografi regional, Kali Putih ini berada pada batas antara zona gunung api kuarter, kan ada Merapi Merbabu, zona gunung api kuarter dan dataran antar gunung di Magelang, yang ini merupakan cekungan vulkanik di antara komplek Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Sumbing, dan Gunung Menoreh. Nah, sebetulnya yang menarik juga dari sisi geomorfologi adalah Kali Putih ini merupakan koridor lahar utama ke arah barat daya, sehingga sungai ini berfungsi sebagai istilahnya itu conveyor belt, dari sedimen vulkanik puncak Merapi menuju dataran Magelang dan nanti masuk ke sistem sungai, yaitu sistem Sungai Progo. Ini contoh fotonya dari Kali Putih yang kalau kita tarik lurus ke arah Merapi. Nah, Merapi ini merupakan gunung api yang masih aktif, kala kuarter yang masih aktif sampai sekarang. Sehingga karena masih aktif, dia mempunyai berbagai macam bencana yang materialnya tadi bisa ditransform, salah satunya melalui Kali Putih. Nah, bencana gunung api Merapi ada disebut bahaya primer dan sekunder. Yang primer misalnya apa? Ada awan panas guguran nih contohnya, disebut dengan wedus gembel. Wedus gembel. Kemudian ini suhu panas ya, ini suhunya dapat mencapai ratusan derajat Celcius dan sangat berbahaya dan sangat mematikan. Nanti juga ada aliran lava, ini contoh aliran lava. Lava pijar mengalir mengikuti lembah sungai. Kemudian selain lava pijar ada hujan abu vulkanik, itu Udanawu itu hujan abu vulkanik yang sangat mengganggu kesehatan, transportasi, mengganggu pertanian juga. Terus nanti ada lontaran batu pijar atau bom vulkanik. Nah, ini juga berbahaya, panas dan berbahaya. Itu contoh-contoh bahaya primer. Nanti juga ada bahaya sekunder. Sekundernya apa? Yang terjadi setelah erupsi. Apa itu misalnya? Banjir lahar hujan, lahar dingin. Setelah material tadi terkumpul di atas, hasil erupsi tidak semuanya ke bawah karena kan materialnya kasar ya, jadi tidak semua tertransport ke bawah. Dengan bantuan air hujan, dia tertransport ke bawah, bercampur antara air dengan material vulkanik hasil erupsi tadi, disebut sebagai lahar. Lahar ini sudah menjadi terminologi scientific terminologi secara internasional yang berasal dari bahasa Jawa, lahar. Ya. Nah, ini ancaman utamanya. Nanti juga ada lagi pendangkalan sungai, sedimentasi itu bagian juga dari dampak bencana secara sekunder. Sawah yang tertimbun oleh pasir lahar tadi, kerusakan permukiman yang ditabrak atau diterjang oleh
banjir lahar tadi. Salah satu fenomena yang sangat menarik Kali Putih menjadikan terkenal itu ini gambar foto ini. Setelah hasil erupsi yang besar dari gunung api Merapi, seluruh bagiannya tertutup oleh material vulkanik yang jutaan meter kubik tadi. Dan setelah banjir laharnya mereda, banyak orang yang datang. Tipikal masyarakat kita. Jadi selalu curious, selalu kepo. Kalau ada fenomena baru, harus melihat sendiri dengan mata telanjang. Padahal daerah-daerah bahaya seperti ini, bahaya bisa masih terjadi. Daerah yang dikunjungi itu dulunya merupakan cekungan sungai Kali Putih. Sekarang sudah flat, rata dengan permukiman, rata dengan pekarangan, rata dengan jalanan. Bangunan-bangunan jadi rusak. Anda bisa lihat bangunannya banyak yang rusak, banyak yang terhantam oleh material. Tapi ingat itu juga sumber atau material yang bagus dan melimpah pasca bencana. Nah, ketika air hujan turun, yang material-material yang hasil erupsi yang masih tertahan di atas tadi jadi mudah terangkut karena kan ada pelicinnya, pelicinnya air tadi menjadi banjir yang disebut dengan banjir lahar. Banyak. Nah, untuk mengantisipasi itu agar daerah permukiman di bagian bawahnya ini tidak terterjang oleh banjir lahar, maka dibuat tanggul-tanggul pengaman, peredam, namanya teknik sabu dam yang dikenalkan, diintrodusir, ditemukan dan dikembangkan oleh Jepang, dan juga bangunan pengendali sedimen. Nanti pada contoh gambar ini ada bangunan pengendali sedimen, nanti di sebelahnya juga ada cek dam sabu yang berfungsi sebagai kantong untuk menangkap material lahar tadi agar tidak kesusu ke bawah, tidak tergesa-gesa ke bawah tapi ditahan dulu di atas. Nah, mengapa Kali Putih ini penting? Kali Putih ini merupakan jalur utama banjir lahar Merapi ke arah Magelang. Ke arah kota Magelang, ya bahaya kalau masuk kota. Nah, sungai ini memiliki gradien yang curam sehingga material vulkanik yang masuk ke sungai ini bergerak sangat cepat di situ. Nah, volume sedimen yang nantinya tersimpan di das putih ini termasuk yang besar pasca erupsi Merapi. Bahkan sampai besarnya ini banyak permukiman, jalan nasional, jembatan, lahan pertanian itu kesapu oleh material tadi. Terutama erupsi yang tadi saya sampaikan di foto sebelumnya, erupsi tahun 2010 dan juga beberapa periodik setelahnya. Itu Kali Putih menjadi langganan salah satu sungai yang mempunyai frekuensi paling besar menampung proses material vulkanik melalui banjir lahar tadi. Ini fisiografi atau foto landscape dari Merapi dan juga hilir Kali Putih. Kalau kita lihat di Merapi itu morfologinya ada puncak gunung, puncak vulkanik yang ditandai dengan coverage dari material vulkanik yang masih fresh, yang di situ juga terlihat abu-abu fresh, kemudian juga ada panas gitu ya di atas, itu disebut puncak, bagian puncak, steep slope. Kemudian agak ke bawah itu lereng tengah yang ditandai dengan sudah ada coverage vegetasi, kemudian igir dan juga proses radial dari erosi ini sudah terlihat. Itu kan kemudian ada banyak sekali goresan-goresan dari proses erosi yang terjadi di situ, tapi tumbuhan sudah mulai hidup. Kemudian nanti ada gradien yang lebih landai lagi, di situ sudah ada berbagai macam land cover, land use, tidak hanya hutan, coverage vegetasi, tapi juga permukiman, dan nanti lanjut menjadi landai, dan di situ ada aliran sungai. Nah, ini contoh yang sangat ideal untuk memperlihatkan landscape vulkanik. Lalu mengapa sabodam banyak dibangun di Kali Putih? Nah, sabu atau cek dam tadi berfungsi tadi menahan material lahar. Apa itu materialnya? Ya batu, ya pasir, dan berbagai bentuk sedimen lainnya. Tapi aliran airnya tetap jalan. Nah, ciri khas sabu dam itu hanya menahan material-material yang berat, tapi material yang fluid, yang cair tetap jalan. Nah, dengan adanya sabu dam ini, maka kecepatan aliran lahar jadi berkurang, material-material yang besar tertahan di hulu. Dasar dungainya juga tidak cepat naik, jadi sedimennya bertambah banyak juga enggak. Sehingga resiko luapan airnya juga berkurang,
infrastruktur di hulu juga lebih terlindungi dari fungsi cabut dam tadi. Maka ini banyak dibangun di Kali Putih. Nah, misalnya pada erupsi tahun 2010 yang lalu, ini kan volume material vulkaniknya sangat besar sekali sehingga terjadi luapan. Dasar sungainya naik sangat cepat sekali sehingga meluap, bahkan dasar sungainya rata dengan kawasan pekarangan. Ya. Alur sungainya berpindah bahkan. Ya. Kenapa bisa? Karena awan panas dari guguran yang meluncur ke sektor barat daya pada saat itu besar sekali, jutaan meter kubik, yaitu abu, pasir, kelikir, bongkah masuk ke Kali Putih. Nah, setelah erupsi selesai, material tersebut tertimbun di dasar sungai, menyebabkan dasar sungainya naik dan juga mempercayai kapasitas sungai. Nah, ketika musim hujan datang, hujan di hulu ini mengubah timbunan sedimen tadi menjadi aliran lahar yang bergerak mengikuti Kali Putih, sementara kapasitas tampungan Kali Putihnya semakin berkurang, maka laharnya meluap, ya, menjadi banjir. Nah, akibat akumulasi sedimen yang besar tersebut dan kapasitas tampung sungai yang sudah mulai berkurang karena proses vulkanisme yang proses pertama, maka dasar sungai mengalami yang disebut agradasi atau kenaikan dasar sungai. Ya, sehingga ketika terjadi lahar besar, aliran tidak lagi sepenuhnya tertampung dalam palung sungai. Nah, pada beberapa lokasi, alirannya meluap ke dataran banjir, merusak jalan, merusak jembatan, infrastruktur, lahan pertanian, permukiman di berbagai wilayah, terutama di wilayah Salam, ya, Kecamatan Salam dan sekitarnya. Nah, tentu secara dalam perspektif geomorfologi, peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem sungai itu akan mencapai keseimbangan barunya lagi setelah menerima suplai sedimen yang besar. Jadi kalau dynamic equilibrium dari sistem sungai ini terganggu karena adanya faktor eksternal yang dalam hal ini adalah material tambahan, maka sungai itu akan menciptakan new dynamic equilibrium-nya. Apa? Ya membuat aluran baru lagi misalnya, atau pola alurnya menjadi berubah dan lain sebagainya. Nah, Kali Putih ini tentu tidak sendirian. Kalau kita lihat di peta ini, landscape di peta aliran sungai utama di wilayah Gunung Merapi ini, yang berpola radial, sentrifugal, dari pusat menuju ke bawah tadi, banyak sekali. Yang di blok merah itu, yang Kali Putih, yang kebetulan semenjak 2010 mempunyai peran yang krusial karena material erupsinya mengarah ke barat daya. Kalau materialnya tidak mengarah ke ke barat laut itu ya, yang ke arah itu, maka ya sebetulnya tidak. Tapi karena arah materialnya mengalir ke daerah yang merah ini, maka daerah itu menjadi sangat penting. Nah, spot Kali Putih, fenomena Kali Putih menjadi sangat menarik untuk diceritakan.